Assalamualaikum teman-teman. Kali ini di videoku ini aku akan share mengenai petunjuk teknis pengisian data capaian output Satker Kementerian Lembaga di aplikasi SAS. Sebelum kita tutorial pengisian data capaian output, kita akan lihat dulu juknis dari pengisian data capaian output tersebut. Petunjuk teknis, juknis, pengisian data capaian output. Beberapa langkah di sini telah diambil untuk menyelesaikan isu validitas data tersebut pada tahun 2019. Dirjen Perbendaraan melalui surat S1827 PB 2019 pada tanggal 3 Desember 2019 mengimbau kepada seluruh Satker untuk melakukan pengisian data capaian output melalui aplikasi SAS maupun aplikasi Sakti. Baik untuk periode tahun anggaran 2019 dan 2020. Dirjen Perbendaraan juga menerbitkan nota nomor ND 980 PB 2019 pada tanggal 2 Desember 2019 yang mengamanatkan KPPN untuk melakukan konfirmasi data capaian output. Sedangkan substansi pada kedua surat tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mendorong partisipasi dan kualitas data capaian output. Substansi pada kedua surat tersebut pada dasarnya juga untuk meningkatkan kualitas data yang diisi oleh Satker. Meskipun dirasa belum optimal, mengingat masih ditemukan data capaian output yang dinilai tidak wajar dengan jumlah yang cukup tinggi. Implikasinya adalah data capaian output belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk dianalisis lebih lanjut dan menghasilkan rekomendasi atau tindak lanjut yang efektif. Melanjutkan inisiatif aktivitas konfirmasi data capaian output tahun 2019, maka di tahun 2020 beberapa langkah diambil untuk mendorong perbaikan kualitas pengisian data capaian output tersebut. Pertama adalah dengan memasukkan indikator konfirmasi capaian output atau KCO sebagai salah satu objek penilaian dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Jadi sebelumnya capaian output ini kan kita cuma ada 12 penilaian untuk IKPA. Untuk di tahun 2020 konfirmasi capaian output dimasukkan menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga kemudian menjadi 12 rincian. Sesuai per Dirjen Perbendaraan nomor per 4 PB 2020 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Lembaga, indikator KCO menilai tingkat validitas data capaian output dilihat dari perbandingan antara jumlah data yang dinilai wajar atau terkonfirmasi dengan seluruh data output yang dikelola. Kedua adalah dengan melakukan penyesuaian proses bisnis dan sistem aplikasi yang terkait dengan proses pengisian data capaian output, serta aktivitas konfirmasinya. Penyesuaian dilakukan pada aplikasi SAS, Sakti, Saiba, Irekon, dan LK hingga Omspan. Untuk mendukung proses pengisian dan konfirmasi data capaian output menjadi lebih kredibel dari sisi proses bisnis,
Penguatan peran KPPN melalui seksi VERA atau PERA KL dan seksi PDMS MSKI dalam melakukan monitoring dan konfirmasi data capaian output. Perbaikan yang dilakukan dari sisi proses bisnis dan sistem aplikasi merupakan langkah perbaikan berkelanjutan dalam mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja. Inisiasi perbaikan tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dari Satker terkait proses bisnis, serta teknis pengoperasian sistem aplikasinya. Untuk itu, petunjuk teknis pengisian data capaian output ini disusun agar dapat digunakan sebagai media peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam rangka pengisian data capaian output Satker. Nah, di sini ada beberapa istilah yang muncul dalam Juknis ini. Antara lain, di sini ada 11 istilah. Dan yang pertama yaitu output strategis. Output yang dikelola oleh Satker Kementerian Negara atau lembaga yang merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis pemerintah sesuai rencana kerja pemerintah dan dipantau perkembangannya secara berkelanjutan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dan rincian yang kedua yaitu non-output strategis. Output yang dikelola oleh Satker Kementerian Negara atau lembaga yang tidak termasuk kategori output strategis. Untuk output strategis dan non-output strategis di aplikasi SAS pada modul PPK, untuk output strategis dia akan berwarna kuning ya teman-teman. Nah, nanti kalau di sana ada pada output itu dia berwarna kuning, berarsir kuning, itu dia berarti adalah output strategis. Sedangkan untuk non-output strategis, dia akan berwarna abu-abu, ya seperti biasa ya. Untuk yang ketiga, yaitu realisasi volume keluaran atau RPK. Adalah capaian keluaran output, real output berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Satker atas penggunaan anggarannya. Yang keempat, progres capaian output atau PCO. Persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan oleh Satker dalam mencapai suatu output. Yang kelima, persentase penyerapan anggaran atau PPA, yaitu persentase yang menunjukkan perbandingan penyerapan terhadap pagu anggaran Satker. Dan yang keenam, gap progres capaian output, yaitu angka yang menunjukkan selisih antara PCO dengan PPA pada suatu output tertentu. Dan untuk yang ketujuh, yaitu target output, adalah angka yang menunjukkan jumlah atau kuantitas dari output yang direncanakan untuk dicapai dalam 1 tahun anggaran pada DIPA. Yang kedelapan yaitu output terkonfirmasi. Adalah data capaian output yang dinilai wajar oleh sistem atau by system atau oleh petugas berwenang sesuai dengan kriteria pengisian data yang memadai. Petugas yang dimaksud di sini adalah dari KPPN ya, teman-teman.
Dan untuk yang ke-9 yaitu output tidak terkonfirmasi. Data capaian output yang dinilai tidak wajar karena tidak memenuhi jumlah kriteria pengisian data yang memadai. Ini biasanya akan muncul pada saat kita rekon ya teman-teman. Apabila data capaian output kita dinilai tidak wajar, maka di situ akan ada output tidak terkonfirmasi. Sedangkan kalau data yang kita isi capaian outputnya itu wajar, dia akan terkonfirmasi. Dan ini bisa kita lihat pada aplikasi iRecon LK pada saat kita rekon. Dan yang ke-10 yaitu anomali kuantitatif. Data capaian output yang terindikasi tidak selaras pengisiannya berdasarkan perbandingan antara komponen data yang bersifat kuantitatif serta PCO, RPK, dan PPA. Sedangkan yang ke-11 yaitu anomali keterangan data capaian output yang termasuk dalam kategori anomali kuantitatif yang tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. Data yang bersifat anomali keterangan akan dikonfirmasi oleh KPPN ke Satker atau kementerian lembaga untuk diperbaiki. Nah, biasanya ini nanti ada semacam konfirmasi ya dari KPPN. Kalau misalkan keterangannya dianggap tidak memadai dan itu dianggap nggak wajar gitu ya, penjelasannya juga nanti akan dikonfirmasi oleh KPPN. Kemudian di sini ada proses pengisian data, monitoring dan konfirmasi data capaian output. Yang pertama di sini alurnya operator PPK pada aplikasi SAS atau pada operator pada aplikasi SAS Sakti. Dia akan mengisi capaian output pada aplikasi SAS ataupun aplikasi Sakti. Dan yang kedua, kemudian akan mengunggah ADK capaian output pada direktori. Alur yang ketiga, dia akan mengambil ADK pada operator Saiba, mengambil ADK capaian output ke aplikasi Saiba. Dan yang keempat, akan mengunggah ADK capaian output ini ke iRecon dan LK. Yang kelima, aplikasi iRecon LK melakukan validasi data capaian output. Selanjutnya, seksi Vera pada KPPN akan memonitor data capaian output pada aplikasi iRecon LK. Dan yang ketujuh, akan menganalisis data capaian output yang tidak terkonfirmasi. Yang kedelapan, seksi PDMS atau FSKI,
memonitor data capaian output pada aplikasi e-recon. Kemudian melakukan approval data. Apakah data tersebut terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi? Kemudian mereka akan mengirimkan pemberitahuan untuk perbaikan data kepada Satker. Selanjutnya, Satker akan menerima pemberitahuan konfirmasi tersebut. Dan melakukan perbaikan data. Demikian tadi proses bisnis pengisian data, monitoring, dan konfirmasi data capaian output. Kemudian proses pengisian data capaian output oleh Satker dan konfirmasi data capaian output oleh KPPN dapat diuraikan seperti berikut. Pada operator SAS maupun pada Sakti, mengisi komponen data capaian output untuk periode sampai dengan bulan berkenaan atau kumulatif. Antara lain yang pertama RPK, yang kedua PCO, yang ketiga keterangan, dan yang keempat referensi. Referensi diisi apabila output tersebut berupa output anomali kuantitatif. Yang kedua, operator SAS menyimpan data capaian output dalam direktori khusus, sementara dari Sakti akan terkirim secara otomatis pada saat tutup buku. Untuk yang ketiga, operator SAIBA menerima ADK capaian output dari operator SAS dan mengunggah ADK capaian output ke aplikasi SAIBA. Mencetak laporan capaian output untuk memastikan data capaian output telah terisi seluruhnya dan mengunggah pada aplikasi SAIBA. Yang keempat, apabila data capaian output telah terisi seluruhnya, operator SAIBA mengupload ADK capaian output ke aplikasi e-recon dan LK. Aplikasi e-recon dan LK menerima ADK capaian output SAIBA, di mana pada saat diterima status konfirmasi capaian outputnya, proses validasi. Aplikasi e-recon dan LK akan melakukan proses validasi data capaian output secara otomatis dan menghasilkan file Excel hasil rekonsiliasi untuk diproses lebih lanjut status konfirmasi
dari analisis PERA atau PERA KL. Setiap data capaian output Satker akan divalidasi oleh sistem dan diberikan status awal sebagai output yang terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Jadi itu teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman statusnya terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Ini rinciannya juga bisa dibuka di iRecon. Nanti di situ juga ada penjelasan kenapa tidak terkonfirmasi. Silakan nanti kalau teman-teman rekon, nanti silakan dibuka pada iRecon LK-nya. Dan yang keenam, seksi PERA atau PERA KL memonitor capaian output Satker dengan status konfirmasi analisis PERA atau PERA KL. User kemudian memilih Satker yang masih memiliki data capaian output yang tidak terkonfirmasi untuk melakukan pengecekan ke detail data. Dan yang ketujuh, seksi PERA atau PERA KL menganalisis dan mengidentifikasi apakah pengisian data capaian output telah memadai. Hasil analisis dituangkan seksi PERA atau PERA KL dengan mengisi catatan pada menu kertas kerja konfirmasi. Seksi PERA atau PERA KL kemudian memproses hasil analisis dan identifikasi atas data capaian output untuk dianalisis oleh seksi PDMS atau MSKI. Seksi PDMS atau MSKI memonitor capaian output Satker dengan status konfirmasi analisis PDMS atau MSKI yang tidak terkonfirmasi dan mengecek pengisian data capaian output, hasil identifikasi dari PERA atau PERA KL untuk output dengan status tidak terkonfirmasi. Seksi PDMS atau MSKI mengecek isian data capaian output serta catatan hasil analisis dari seksi PERA atau PERA KL sebagai pertimbangan untuk melakukan approval atau tidak atas data dengan status tidak terkonfirmasi. Seksi PDMS atau MSKI menambahkan catatan hasil analisis. Dan yang ke-10, apabila berdasarkan hasil analisis dan approval dari seksi PDMS atau MSKI masih terdapat data capaian output yang tidak terkonfirmasi, maka seksi PDMS atau MSKI melakukan konfirmasi ke Satker dengan mengirim pemberitahuan perbaikan data ke Satker dengan status konfirmasi menunggu konfirmasi Satker. Sementara itu, seksi PERA atau PERA KL mengirim pemberitahuan ke operator SAIBA Satker bahwa masih terdapat data capaian output yang tidak terkonfirmasi. Jadi maksudnya di sini seksi PERA atau PERA KL mengirim pemberitahuan tersebut agar operator SAIBA Satker untuk memperbaiki data capaian output tersebut. Yang B, seluruh data capaian output telah terkonfirmasi, maka status konfirmasi untuk Satker tersebut akan menjadi terkonfirmasi. Jadi teman-teman apabila capaian outputnya
telah terkonfirmasi, maka status pada e-record juga akan menjadi terkonfirmasi. Dan yang ke-11, PPK Satker menerima pemberitahuan perbaikan data dari seksi PDMS atau MSKI. Sementara operator Saiba menerima pemberitahuan atau notifikasi dari seksi Pera atau Vera KL. Dan yang ke-12, PPK melakukan perbaikan data capaian output pada aplikasi SAS sesuai hasil analisis dari KPPN. PPK kemudian melakukan proses pengiriman data ulang ke aplikasi Saiba dan e-recon LK. Dalam hal sampai dengan akhir open period pertama rekonsiliasi LK, Satker tidak melakukan perbaikan data capaian output, maka status data capaian output yang ada akan dikirim ke OMSPAN sebagai basis penilaian IKPA. Yang ke-13, data capaian output pada aplikasi Recon dan LK akan dikirim ke OMSPAN sebagai basis penilaian IKPA konfirmasi capaian output. Sedangkan periode input capaian output dan kirim ADK capaian output saat rekonsiliasi pengisian capaian output ini dilakukan setiap bulan. Sementara pengiriman datanya dapat dilakukan dengan mengikuti periode pengiriman data rekonsiliasi laporan keuangan atau LK. Data capaian output akan divalidasi oleh KPPN, sehingga dalam hal terdapat output yang dinilai belum memadai, maka KPPN akan melakukan konfirmasi ke Satker untuk memperbaiki data dan melakukan pengiriman ulang pada e-recon LK. Selanjutnya, aktivitas konfirmasi dan perbaikan data capaian output dilakukan sepanjang open period pertama rekonsiliasi LK. Sejalan dengan hal itu, dalam rangka penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, untuk indikator konfirmasi capaian output atau KCO, data yang dinilai adalah data capaian output berdasarkan status data pada akhir close period pertama rekonsiliasi LK. Nilai IKPA KCO akan dikunci, sehingga perbaikan data setelah close period pertama berakhir tidak akan mengubah nilai IKPA KCO pada OMSPAN. Nah, ini ya dia teman-teman yang harap diperhatikan. Perbaikan data capaian output dalam rangka penilaian IKPA hanya dapat dilakukan pada open period pertama rekonsiliasi LK. Perbaikan yang dilakukan pada open period kedua tidak akan mempengaruhi nilai IKPA KCO. Pastikan Satker telah mengirim seluruh data secara benar pada open period pertama. Jadi teman-teman, kalau kita ada data yang tidak terkonfirmasi dan tidak diperbaiki pada open period rekon pertama, itu akan tetap terbaca walaupun kita perbaiki di open period yang kedua, itu akan terbacanya pada open period pertama. Jadi kalau misalkan ada data kita yang tidak terkonfirmasi pada open period LK pertama, kita langsung aja memperbaikinya. Karena kalau kita memperbaikinya pada open period yang kedua, itu tidak akan mempengaruhi nilai IKPA kita.
Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana menghitung capaian output. Perhitungan capaian output ditujukan untuk melihat sudah sejauh mana progres dan capaian real dari suatu output setiap periodenya dalam setiap bulan. Perhitungan capaian output merupakan kewenangan masing-masing satker berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditentukan oleh instansi vertikal maupun oleh satker sendiri. Untuk keselarasan data, satker dapat berkoordinasi dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan unit vertikalnya, misalnya dengan Biro Perencanaan terkait dengan metode perhitungan capaian outputnya. Selanjutnya di sini juga ada beberapa prinsip yang digunakan agar berbagai data output yang digunakan sebagai bahan analisis nantinya dapat konsisten. Yakni yang pertama, RPK baru diisi apabila output tersebut memang secara utuh telah tercapai. RPK tidak diisi dengan angka pecahan yang dapat membuat data dan informasi menjadi tidak tepat. Misalnya RPK untuk output berupa bangunan, maka dapat diisi dengan 3 bangunan, bukan 3,5 bangunan, atau output berupa dokumen, diisi dengan angka 10 dokumen, bukan 9,5 dokumen. Contoh kasusnya adalah sebagaimana disajikan sebagai berikut. Misalnya untuk output berupa pembangunan rumah susun, dengan target output berupa 20 unit bangunan. Pada bulan Juni 2020 sudah selesai dibangun sebanyak 3 unit, sementara unit lainnya masih dalam progres. Detail progresnya adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Dia di sini tidak bisa kita isi dengan angka pecahan untuk realisasi total progresnya. Seperti kita lihat pada contoh ini, rumah susun yang telah selesai 100% dibagi 3 unit. Dikonversikan 3/20 dikali 100% sama dengan 15%. Rumah susun yang on progress 50% sebanyak 5 unit. 5/20 dikali 50% sama dengan 12,5%. Rumah susun yang on progress 30% sebanyak 1 unit. 1/20 dikali 30% sama dengan 1,5%. Rumah susun yang belum progres sama sekali sebanyak 11 unit. 11/20 kali 0% sama dengan 0. Total progres 29%. Realisasi volume keluaran 3. Sejumlah unit yang telah selesai. Untuk output tersebut, maka pengisian RPK-nya diisi dengan 3 unit. Sementara progresnya diisi sebesar 29%.
Yang B, memperhatikan apakah PCO dapat dihitung secara proporsional atau tidak berdasarkan RPK yang telah dicapai. Perhitungan PCO untuk beberapa output dapat dihitung langsung dengan membagi RPK dengan target output. Sementara beberapa lainnya tidak. Contoh perhitungan output rumah susun yang disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa PCO tidak serta-merta dihitung dengan membagi RPK terhadap target outputnya. Hal tersebut mengingat masing-masing output memungkinkan untuk dihitung secara lebih spesifik dengan membreakdown progres atau tahapan yang sudah dilalui sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. Namun beberapa output mungkin sulit untuk di-breakdown satu persatu, misalnya untuk output berupa dokumen layanan keimigrasian dengan target sebanyak 2.340 dokumen sebagaimana contoh di bawah ini. Ini contoh output dokumen keimigrasian. Pada contoh di atas, PCO dapat dihitung secara proporsional dengan langsung membagi jumlah dokumen keimigrasian yang telah diterbitkan RPK dengan target yang tercantum dalam DIPA sehingga diperoleh PCO sebesar 40,6% atau 950 dibagi 2.340 dokumen. Untuk kasus di atas, PCO dihitung secara proporsional sesuai dengan RPK-nya, karena akan sulit untuk menghitung dan membreakdown progres untuk masing-masing dokumen secara individu. Membreakdown tahapan aktivitas dalam pencapaian output berdasarkan komponen. Progres capaian output yang tidak dihitung secara proporsional berdasarkan RPK-nya dapat diidentifikasi dengan membreakdown tahapan atau aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai output tersebut. Dalam dokumen RKAKL, tahapan tersebut dapat diidentifikasi di level komponen. Komponen dapat menjadi basis penilaian PCO. Dalam menghitung PCO berdasarkan komponen, Satker mengidentifikasi bobot untuk tiap-tiap komponen. Bobot-bobot tersebut ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya signifikansi komponen tersebut terhadap pencapaian output, besaran alokasi anggaran untuk masing-masing komponen atau pertimbangan lainnya. Dengan demikian, Satker dapat menghitung PCO-nya berdasarkan komponen yang telah dicapai atau dilalui sesuai bobotnya masing-masing. Nah, di sini ada validasi dan konfirmasi capaian output. Pengisian data capaian output merupakan prasyarat dilakukannya rekonsiliasi LK pada aplikasi iRekon dan LK. Namun, syarat partisipasi tersebut belum cukup untuk memastikan tercapainya data capaian output yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan validasi untuk mengidentifikasi data yang masih belum wajar agar dapat diperbaiki. Validasi tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu validasi by system. Validasi by system ditunjukkan
untuk memberikan warning atas pengisian data yang dinilai tidak wajar dan memberikan status awal kepada setiap data capaian output yang masuk ke aplikasi iRecon dan LK. Pada saat user PPK melakukan pengisian data capaian output di aplikasi SaaS, sistem akan memberikan peringatan apabila terdapat kondisi-kondisi pengisian data yang berpotensi tidak wajar. Peringatan tersebut dapat berupa penolakan isian data atau peringatan untuk melanjutkan action atau tidak. Selengkapnya lihat di tabel 1 ya. Selain itu, sistem akan memberikan status untuk setiap data capaian output yang dikirim ke aplikasi iRecon dan LK berupa status terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Dan yang kedua, validasi manual, yaitu validasi manual dilakukan oleh KPPN untuk data capaian output yang statusnya tidak terkonfirmasi. KPPN akan mengecek isian keterangan dan menilai apakah isiannya memadai atau tidak. Apabila isian keterangannya sudah memadai, maka KPPN dapat melakukan approval atau mengubah status data dari tidak terkonfirmasi menjadi terkonfirmasi. Namun, apabila isian keterangan belum memadai, maka KPPN akan melakukan konfirmasi ke Satker dan meminta Satker untuk melakukan perbaikan data. Yang keempat, yaitu anomali data capaian output. Selama ini masih cukup banyak ditemukan data capaian output yang anomali atau data yang tidak wajar dan tidak disertai dengan keterangan yang memadai. Ketidakwajaran tersebut diidentifikasi dengan membandingkan data isi capaian output, yakni progres capaian output atau PCO dengan persentase penyerapan anggaran PPA, realisasi volume keluaran atau RPK, target keluaran dan keterangan. Adanya ketidakselarasan antara data tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat ketidaktepatan dalam pengisian data. Anomali data capaian output dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni anomali kuantitatif, yaitu ketidakselarasan data capaian output dilihat dari data yang bersifat kuantitatif. Misalnya, ketidakselarasan antara PCO dengan PPA, PCO dengan RPK, RPK dengan target keluaran. Beberapa contoh anomali kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, anomali gap, yakni ketidakselarasan data capaian output yang ditunjukkan dengan adanya gap atau selisih yang terlalu tinggi antara PCO dengan PPA. Adanya gap atau selisih yang cukup tinggi menjadi salah satu indikasi kesalahan pengisian data capaian output. Hal ini didasari pemikiran bahwa pada prinsipnya tingkat penyerapan anggaran seharusnya selaras dengan tingkat penyelesaian output. Semakin tinggi anggaran yang sudah terserap, semakin banyak tahapan aktivitas yang telah dilaksanakan untuk mencapai suatu output, sehingga seharusnya berimplikasi pada progres pencapaian output yang semakin tinggi. Di sini ada dua kondisi anomali gap yang umumnya terjadi dalam pengisian data capaian output, yakni gap dengan capaian kinerja yang terlalu tinggi dan gap dengan capaian kinerja yang terlalu rendah. Sedangkan batasan gap untuk output yang dinilai anomali adalah apabila gap antara PCO dengan PPA lebih besar dari 20%
atau 5% untuk output strategis, atau kurang dari 20% minus 5% untuk output strategis. Capaian kinerja terlalu tinggi. Kondisi ini dapat diidentifikasi apabila gap antara PCO dengan PPA untuk non-output strategis, khusus untuk output strategis, anomali kuantitatif diidentifikasi apabila gap antara PCO dengan PPA, seperti contoh ini, anomali pada non-output strategis. Karena terdapat gap antara PCO dengan PPA sebesar 22,5%, 25% dikurang 2,5%, maka output di atas diidentifikasi sebagai output anomali kuantitatif dengan capaian kinerja terlalu tinggi. Sedangkan di sini ada juga contoh pada anomali di output strategis. Karena output di atas merupakan output strategis dengan gap PCO dengan PPA lebih dari 5%, yakni sebesar 9,7%. 25% dikurang 15,3%, maka output tersebut diidentifikasi sebagai output anomali kuantitatif. Anomali kuantitatif ini karena capaian kinerjanya terlalu tinggi ya teman-teman. Sehingga di sini ada gap sebesar 9,7%. PCO di sini dia lebih tinggi daripada penyerapan dan PPA. Selanjutnya, capaian kinerja terlalu rendah. Kondisi ini dapat diidentifikasi apabila gap antara PCO dengan PPA kurang dari 20%. Untuk non-output strategis, khusus untuk output strategis, anomali kuantitatif diidentifikasi apabila gap antara PCO dengan PPA kurang dari 5%. Kita lihat pada contoh, ini anomali pada non-output strategis. Pada output di atas, selisih antara PCO dengan PPA adalah sebesar 32,5%, minus 32,5%, atau 50% dikurang 82,5%, yang menunjukkan capaian kinerjanya jauh lebih rendah dari penyerapan anggarannya. Gap tersebut menjadi indikasi adanya anomali kuantitatif dengan capaian kinerja terlalu rendah. Di sini kita lihat PPA sudah 82,5%, sedangkan output dari Satker hanya 50%. Dan gapnya di sini minus 32,5%. Karena capaian kinerjanya terlalu rendah.
sehingga menjadi anomali. Kalau tadi anomali pada non-output strategis, sekarang kita akan lihat pada anomali pada output strategis. Pada output strategis di atas, selisih antara PCO dengan PPA adalah sebesar minus 8% atau 42,0% dikurang 50,0%. Atau lebih kecil dari minus 5%, sehingga identifikasi sebagai anomali kuantitatif dengan capaian kinerja terlalu rendah. Yang kedua di sini anomali kuantitatif lainnya. Selain anomali gap, anomali kuantitatif lainnya yang sering terjadi adalah adanya ketidakselarasan antara PCO dengan RPK. Misalnya PCO telah diisi sebesar 100%, tapi RPK-nya diisi 0. Atau diisi lebih rendah dari target keluaran. Dari contoh di atas, anomali data diidentifikasi karena meskipun gap-nya masih dalam, namun isian RPK tidak selaras dengan isian PCO yang sudah diisi senilai 100%. Isian PCO sebesar 100% seharusnya menunjukkan ketercapaian output sesuai targetnya sebesar 100. Selanjutnya anomali keterangan, yakni ketidakselarasan data capaian output yang bersifat anomali kuantitatif dengan isian keterangan atau penjelasannya. Anomali kuantitatif mungkin saja terjadi dan menggambarkan kondisi capaian output yang sebenarnya. Namun, output dengan anomali kuantitatif harus dapat dijelaskan secara memadai melalui pengisian informasi dalam kolom isian keterangan, sehingga output tersebut bisa dinilai benar dalam pengisiannya, yaitu terkonfirmasi. Sebagai catatan, di sini harap diperhatikan output anomali kuantitatif merupakan early warning adanya ketidakwajaran pengisian data capaian output, namun output anomali kuantitatif dapat diterima sebagai data yang wajar atau terkonfirmasi. Sepanjang dapat dijelaskan secara memadai untuk data anomali kuantitatif yang tidak disertai referensi yang sesuai atau keterangan yang memadai, maka data tersebut bersifat anomali keterangan. Yang kelima, referensi. Apabila PPK mengisi data output yang bersifat anomali kuantitatif, maka dalam aplikasi akan muncul file referensi. Referensi merupakan kelompok keterangan yang sudah disediakan oleh aplikasi yang dapat berfungsi sebagai keterangan tambahan untuk menjelaskan output yang bersifat anomali kuantitatif. Referensi digunakan untuk membantu proses validasi data by system. Di sini terdapat 9 referensi dalam aplikasi, yaitu dengan kode referensi untuk
01 adanya efisiensi atau optimalisasi anggaran. Dan yang kedua, kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan atau masih dalam proses. Kondisi anomali kuantitatifnya, capaian kinerja terlalu tinggi. Yang ketiga, alokasi anggaran terlalu besar melebihi kebutuhan. Yang keempat, tidak atau belum dilakukan revisi penyesuaian target output. Kondisi anomali kuantitatifnya, capaian kinerja terlalu tinggi plus terlalu rendah. Yang kelima, penilaian progres output dilakukan secara periodik. Saat ini belum dilakukan penilaian output. Keterangan di sini capaian kinerja terlalu rendah. Yang keenam, adanya pembayaran uang muka pekerjaan sementara pekerjaan belum baru atau dilakukan. Dan yang kedelapan, adanya pembayaran untuk tunggakan atau tagihan tahun lalu. Yang ketujuh, output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan atau serah terima. Dan untuk kode 99 atau lainnya, semua kondisi anomali kuantitatif. Sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan mengenai juknis capaian output bagian 1. Dan untuk juknis tutorial pengisian capaian output dapat teman-teman saksikan di videoku selanjutnya bagian 2. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bye-bye.